Akhir-akhir ini sifat toksik lagi banyak diperbincangkan. Dan mungkin muncul pertanyaan di benak kamu, apa sih yang melatar belakangi sifat toksik? Dan apa jangan-jangan saya punya sifat itu? Oke, kita bahas ya. Pada kenyataannya, setiap manusia memang memiliki sisi beracun atau sisi toksiknya masing-masing. Dan ternyata sifat toksik pada diri manusia itu bisa berkembang tanpa adanya kesadaran dan pengendalian diri loh. Nah, oleh karena itu penting nih bagi kita untuk memahami diri sejak awal dan mau mendengarkan masukan dari orang lain. Tujuannya biar kita lebih berhati-hati dalam bersikap pada diri sendiri dan orang lain. Ada 5 sifat yang perlu kamu jauhi biar kamu gak dicap sebagai seseorang yang toksik. Yang pertama, suka menyalahkan orang lain dan keadaan. Setiap orang pasti pernah ngelakuin kesalahan atau punya perasaan gak berdaya lainnya dalam hidup. Seringkali kita juga memiliki respon berbeda-beda pada situasi tersebut. Selain berniat memperbaiki, terkadang tanpa sadar kita juga melakukan playing victim atau merasa diri sendiri korban dan dirugikan. Contohnya, kamu terus mengucapkan kalimat yang mengasihani diri kamu sendiri, seperti dunia ini memang kejam sekali padaku. Selain bentuk keluhan, hal ini biasanya dilakuin seseorang untuk mempengaruhi atau mengontrol emosi orang lain, biar mendapat rasa kasihan atau dukungan. Padahal, playing victim merupakan salah satu sifat toksik yang berpengaruh pada mental seseorang. Terus gimana sih cara berhenti menjadi pelaku playing victim? Kamu bisa memulai dengan berhenti menyalahkan orang lain, fokus pada solusi bukan situasi saat ini dan sebagainya. Tapi kalau orang lain yang bersikap playing victim, coba untuk jaga jarak dan jangan gampang percaya sebelum ada buktinya ya. Yang kedua, berusaha mengendalikan orang lain. Kamu pastinya juga setuju kan kalau sifat manipulatif itu menjengkelkan dan merugikan. Karena biasanya orang yang manipulatif akan mencoba mempengaruhi emosi dan mental orang lain dengan berbagai tindakan. Tujuannya yaitu untuk mencapai keinginan sekaligus mengendalikan orang lain. Tapi pernah nggak sih kamu sadar kalau ternyata sifat manipulatif itu juga bisa ada loh pada diri kamu sendiri? Mungkin kamu nggak sadar, tapi bisa terlihat kok dari sikap tertentu. Misalnya, dengan tindakan melebih-lebihkan perkataan, atau bahkan sering menghakimi orang lain. Yang tujuannya selain sebagai pertahanan diri, ini juga bisa berarti taktik untuk membuat orang lain lebih lemah dan merasa diri lebih unggul. Ada beberapa hal yang bisa memicu seseorang menjadi manipulatif, yaitu karena pola asuh atau tindakan untuk memenuhi kebutuhannya di masa kecil. Tapi perlu diketahui, sikap manipulatif bisa menghancurkan hubungan dengan orang lain. Jadi kamu harus menghindarinya ya. Caranya yaitu dengan memahami betul gimana sih perilaku manipulatif itu sendiri, atau mempertimbangkan apakah kamu sering menyalahkan orang lain atas perbuatan sendiri atau enggak. Yang ketiga, obsesi pada diri sendiri yang berlebihan. Obsesi diri atau narsistik merupakan sifat yang mencerminkan seseorang terlalu percaya diri dan ingin selalu diperhatikan orang lain. Emang sih kepercayaan diri ini punya peranan sehat, yaitu membiasakan diri untuk nggak bergantung pada standar orang lain untuk bahagia. Tapi obsesi berlebihan justru berujung toksik yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Seseorang yang punya obsesi berlebihan akan cenderung mengarah ke sesuatu yang nggak sehat. Misalnya, selalu mengarahkan topik pembicaraan hanya tentang dirinya, entah itu berkaitan dengan pekerjaan, kesukaan, hobi, dan sebagainya. Bahkan buruknya, seseorang dengan tipe ini gak segan-segan untuk berbohong atau ngejelekin orang lain demi terlihat lebih tinggi. Padahal seharusnya setiap manusia punya empati dan kepedulian akan perasaan satu sama lain kan? Sehingga akan tercipta kedamaian dan kerukunan. Maka dari itu, obsesi berlebihan tidak baik untuk dipertahankan.
Yang keempat, hobi mengkritik. Sifat toksik berikutnya yang perlu kamu jauhi adalah hobi mengkritik. Memberikan kritikan yang sehat dengan disertai solusi bijak tentunya bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau kamu terlalu sering memberi kritik negatif sampai-sampai jadi kebiasaan, yang ada orang yang mendapat kritik itu malas untuk berhubungan sama kamu. Dan tentunya sikap ini merugikan. Karena selain menjadikan kamu sulit berkembang dan memperbaiki kesalahan, ini juga bisa bikin kamu gampang melihat kekurangan orang lain. Padahal setiap sikap orang lain, mau itu yang baik atau buruk, seharusnya kamu hargai. Di sisi lain, kebiasaan mengkritik juga akan menjadikan kamu pribadi yang gak suka dan bahkan menghindari kritikan. Jadi, penting bagi kita menghindari kebiasaan mengkritik, salah satunya dengan berpikir lebih realistis akan diri sendiri dan orang lain. Sadari bahwa diri sendiri pun bukan orang sempurna yang juga punya banyak salah dan kekurangan. Sikap yang terakhir, gampang mengabaikan orang lain. Atau istilah zaman sekarangnya, ghosting. Sikap menghilang begitu aja tanpa kabar, alias ghosting. Meskipun kelihatannya sepele, tapi bisa memberikan dampak yang gak main-main loh. Selain kurang terpuji, ghosting bisa bikin mental seseorang atau korban jadi terguncang. Karena saat awalnya hubungan baik-baik aja nih, tiba-tiba ditinggalin gitu aja, otomatis mereka akan bertanya-tanya, karena nggak juga dapet jawaban. Lama-lama ini bisa memicu perasaan rendah diri dan gak berharga. Dan dampak lebih parahnya, ghosting bisa memicu seseorang menjadi trauma. Solusinya, jalin hubungan yang baik dalam hal apapun penting dilakukan. Jangan sampai kamu menjadi salah satu pelaku ghosting yang memberikan luka pada orang lain. Daripada harus ghosting, akan lebih baik komunikasikan masalah secara terbuka dan cari solusinya bersama-sama. Itulah dia 5 sikap yang perlu kamu jauhi agar kamu gak dicap toksik sama orang lain. Sekali lagi, setiap orang pasti punya sisi toksiknya masing-masing yang memang terkadang gak disadari. Maka dari itu, meskipun gak mudah, melatih self-awareness perlu dilakukan agar kita bisa mengenali serta mengendalikan sifat toksik itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.